pertanyaan berikutnya dari minggu yang lalu dari saudara Roni Pangandaheng. Boleh lebih agak volume agak. Oke. Tes oke. Dari Roni Pangandaheng. Sesuai Galati 6 ayat 7. Jangan sesat, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Pertanyaan pendeta, apakah kita percaya akan hukum tabur tuai? Terima kasih. Kalau tidak salah ayat itu terdapat di dalam Galatia pasal, ada di pertanyaan itu. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 7. Kita akan baca ayatnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita percaya hukum tabur tuai, tapi kita tidak percaya pada pendapat yang mengatakan kita diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Jadi kalau kita berbuat baik, kita diselamatkan. Bukan itu yang menentukan. Yang menentukan kita selamat, menurut Alkitab adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya dan kita sambut dengan iman. Nah, di dalam ayat yang ke-8, Galatia pasal yang ke-6, siapa yang menabur dalam daging, saya akan terangkan apa yang dimaksudkan menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini ada dua kata kunci, yaitu daging dan roh. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia? Ini Galatia pasal yang ke-6. Di Galatia pasal yang ke-5, hanya satu pasal sebelumnya, diterangkan apa yang dimaksudkan dengan daging dan apa yang dimaksudkan dengan roh. Pasal yang ke-5, saya baca mulai ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan selanjutnya. Kita lihat ada dua di sini yang sangat berbeda. Yang pertama adalah perbuatan daging, yaitu dengan segala kejahatan yang kita buat dengan mengikuti keinginan-keinginan dalam diri kita sendiri. Sementara yang berikut dalam ayat 22 adalah buah roh, bukan roh kita. Jadi ini bukan membedakan tubuh kita dan roh kita, tapi ini membedakan diri kita, kemauan kita sendiri, tubuh kita, diri kita, kemauan kita, dengan apa yang dimau oleh Allah melalui Roh Kudus. Nah, kalau kita mau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita akan mengeluarkan buah-buah yang bukan berasal dari kemauan kita sendiri, bukan hasil usaha kita, tetapi adalah hasil hubungan kita dengan Allah melalui Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan selanjutnya. Jadi kita percaya pada hukum tabur tuai, tapi kita tidak percaya pada pendapat yang mengatakan kita diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu adalah buah. Yang menyelamatkan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan dengan hubungan kita dengan Tuhan itu, Ia tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Buah itu adalah hasil, bukan alat untuk menyelamatkan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih pendeta.